Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukses Studi Lanjut. Di channel ini kita akan kupas tuntas bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi kita diterima di perguruan tinggi terbaik yang kita impikan bersama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membedah keketatan SNMPTN yang ada di Universitas Brawijaya tahun 2021. Tentunya ini akan sangat membantu kita semua di dalam memilih prodi SNMPTN di tahun ini. Nah, langkah pertama untuk kita bisa menganalisa keketatan yang ada di Brawijaya adalah kita harus tahu pada tahun ini berapa sih kuota mahasiswa yang akan diterima oleh Universitas Brawijaya. Nah, apabila kita buka data, ini sebenarnya data ini adalah data tahun lalu ya, sekitar tahun 2020 itu ada sekitar 17 ribuan mahasiswa yang diterima oleh Brawijaya. Ini sangat banyak sekali ya. Nah, perkiraannya paling tidak tahun ini juga tidak bergeser banyak, ya sekitaran 17 ribuan. Nah, ada berapa jalur yang akan ditempuh oleh UB untuk menerima mahasiswa tahun ini? Setelah saya lihat di sumbernya di ub.ac.id sudah dirilis, mereka menggunakan 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Yang istimewa, kuota SNMPTN ini kuota maksimal. Kalau di LTMPT itu biasanya minimal 20%. Ini UB berani mengambil 30%. Jadi ini kesempatan yang sangat baik sekali. Tidak banyak kampus yang berani mengambil persentase yang tinggi untuk SNMPTN. Ambil saja contoh, kalau di UNER itu sepertinya hanya 20%, ITS juga melakukan hal yang sama sekitar 20%. Nah, ini UB SNMPTN-nya ambil 30%, sedangkan SBMPTN-nya 40% dan mandirinya 30%. Kalau dilihat dari jumlah mahasiswa dikalikan dengan total kuota yang akan diterima, SNMPTN sekitar 5 ribuan, kemudian SBMPTN sekitar 7 ribuan, dan mandiri 5 ribuan juga. Nah, kita fokus ke SNMPTN karena kita akan melihat seberapa ketat SNMPTN tahun kemarin yang nanti akan kita jadikan rujukan untuk pilihan prodi kita di tahun ini. Nah, apa sih tingkat keketatan itu? Ini perlu kita pahami bersama supaya tidak salah persepsi bahwasanya tingkat keketatan adalah perbandingan jumlah daya tampung prodi tersebut dengan jumlah peminatnya. Misal, dari 1.000 pendaftar yang diterima hanya 10, maka dapat diambil kesimpulan keketatan persaingannya adalah 1%. Nah, nanti semakin kecil angka persentase keketatannya, itu menunjukkan bahwasanya prodi itu semakin banyak peminatnya atau bahkan kuotanya semakin kecil. Karena semakin kecil persentase keketatannya, maka persaingannya semakin tinggi. Nah, bagaimana potret tingkat keketatan kelompok prodi Saintek di Universitas Brawijaya. Kita buka satu-satu. Nanti kami sajikan ada 3 klaster. Yang di klaster pertama ini diduduki oleh, nah ini prodi Saintek ada di klaster pertama dengan tingkat keketatan yang paling tinggi ya. Yang pertama farmasi 2,82, disusul dengan ilmu aktuaria. Ini disiplin ilmu yang lagi ngetren ya. Di beberapa kampus itu memang mendekati klaster yang pertama ya, ilmu aktuaria. Banyak peminatnya karena memang ini kadang-kadang menjadi ilmu masa depan. Ilmu gizi juga masih menempati klaster pertama. Kedokteran, biasanya kedokteran itu atau FK ini menempati urutan pertama, tapi ini masuk di urutan keempat. Dan sistem informasi. Sistem informasi ini cukup menjanjikan di beberapa kampus seperti di ITS, di ITB itu memang kekayaannya sangat tinggi sekali, termasuk yang di Brawijaya. Nah, apa yang di klaster kedua? Di klaster kedua ini diduduki oleh ada kedokteran gigi sebesar 4,89, teknik sipil 5,25, arsitektur, statistika, dan teknik industri. Ini kelompok-kelompok yang menempati klaster kedua tingkat keketatan di Brawijaya. Masuk di klaster ketiga, ini ditempati ada PWK ya, Perencanaan Wilayah Kota sebesar 6,35, ilmu dan teknologi pangan 6,37, teknik lingkungan 6,46, teknik informatika dan teknik komputer
sebesar 7,01 dan 7,30. Kenapa teknik informatika dan teknik komputer ini ada di klaster ketiga? Ya karena memang mungkin masyarakat belum begitu mempercayai betul ya di UB ini, karena lebih condong kalau untuk teknik informatika dan teknik komputer lebih ke kampus-kampus yang berbasis institut, misalnya ITS atau di ITB lah. Tapi ini ke depan sepertinya akan juga banyak peminatnya, karena teknik informatika dan teknik komputer sepertinya kadang-kadang menjadi kebutuhan ilmu di masa depan. Nah, ini kami sajikan hanya 3 klaster, masih banyak sebenarnya, ada beberapa prodi di Saintek Unbra yang tidak kita munculkan, tapi memang tingkat keketannya sangat rendah, sehingga cukuplah ini sebagai bayangan ada 3 klaster di kelompok Saintek yang perlu menjadi referensi kalian semua sebelum nanti menentukan pilihan prodinya di SNMPTN. Nah, lanjut ke kelompok Soshum. Nah, ada di kelas pertama ini diduduki oleh jurusan manajemen 5,79, kemudian KWU atau kewirausahaan 6,84, ekonomi keuangan 7,30, ilmu komunikasi 7,48, dan psikologi 7,58. Ini memang prodi-prodi favorit ya di beberapa tahun belakangan ini, makanya tidak kaget prodi-prodi ini menempati klaster pertama di Universitas Brawijaya. Di klaster kedua ada perpajakan 7,59%, HI menempati 7,83%, keketatannya akuntansi, sastra Inggris dan administrasi bisnis masing-masing 8,63 dan 8,89. Ini adalah kelompok prodi di klaster kedua yang memang biasanya HI ini ada di klaster pertama, tapi memang tahun kemarin ini menempati klaster kedua karena mungkin peminatnya agak turun gitu ya. Akuntansi itu juga biasanya ada di klaster pertama. Nah, sastra Inggris ini biasanya ada di klaster ketiga, tapi sepertinya sekarang lebih banyak peminatnya, atau bahkan bisa dimungkinkan banyak yang menduga sastra Inggris tidak banyak yang memilih, tetapi ternyata dengan dia dianggap tidak banyak memilih, banyak justru peminat yang menentukan pilihan ke sana, yang berakibat tahun kemarin sastra Inggris ini menempati klaster kedua untuk tingkat keketatannya. Nah, prodi apa yang ada di klaster ketiga? Nah, ini ada ekonomi pembangunan, ada pariwisata, ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini sebetulnya hampir mirip yang terjadi di beberapa kampus ya, seperti kayak UNER itu ada di klaster ketiga, padahal ke depan sepertinya ekonomi Islam ini cukup menjanjikan. Nah, nanti kita lihat ya tahun ini, mana nanti hati-hati ini bisa jadi tahun ini keketatannya naik karena banyak peminatnya, karena sekarang dengan perkembangan ekonomi di negara kita, ada Bank Syariah Indonesia, tentunya ke depan ilmu ekonomi Islam juga akan sangat diperhitungkan. Kemudian ada ilmu pemerintahan dan ada ilmu perpustakaan. Ini adalah 3 klaster untuk prodi di kelompok Soshum. Tentunya kalian semua dari data-data ini paling tidak dijadikan rujukan, walaupun nanti akan mengalami pergeseran, tapi paling tidak ini sebagai bahan untuk kalian mempertimbangkan kira-kira kalau modal saya itu pas-pasan, kira-kira saya harusnya menentukan pilihan ada di klaster mana. Kalau modal saya kuat, berarti paling tidak saya berani bersaing dong di klaster-klaster atas yang memang itu sesuai dengan minat dan keinginan saya. Nah, ini adalah sebagai bentuk gambaran kira-kira nanti prodi yang kita pilih itu sebisa mungkin yang relevan dengan modal yang kita miliki. Nah, ini yang sebenarnya paling krusial adalah bagaimana sih strategi pemilihan prodi supaya lolos SNMPTN dengan modal yang kita punya, dengan data tadi. Tentunya ikuti video berikutnya, tetapi subscribe dan nyalakan lonceng dulu sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi untuk hadirnya video yang menarik berikutnya. Sekian, tetap semangat, tetap percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.